Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Maling dan pelacur pun ikut revolusi. Seorang jenderal merekrut para pelaku dunia hitam untuk berperang melawan Belanda. Manfaatnya berbanding lurus dengan mudaratnya. Yogyakarta pasca proklamasi adalah kota yang rawan tindak kejahatan. Selain maraknya para maling, di siang hari para pencopet pun kerap berkeliaran. Kehidupan zaman perang yang serba sulit membuat sebagian orang nekat lantas mencari jalan pintas dengan mengagrabi dunia hitam. Bukan hanya itu, praktek pelacuran marak di berbagai sudut kota. Kehidupan sosial menjadi kacau dan serba kumuh. Situasi itu pula yang dikeluhkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di hadapan Mayor Jenderal Mustopo. Kepada penasihat khusus militer Presiden Soekarno itu, Sri Sultan meminta solusi supaya kota yang dipimpinnya kembali aman dan tentram. Entah bagaimana awalnya, Mustopo kemudian memiliki ide nyeleneh, memberdayakan para maling, copet, dan pelacur untuk terlibat dalam revolusi. Caranya dengan mengirim mereka ke daerah pendudukan Belanda dan berpraktek di sana. Tujuannya, selain mengacaukan kondisi sosial, juga untuk menurunkan daya tempur para prajurit Belanda. Istilahnya, mereka dilibatkan dalam cyber, perang psikologis. Mustopo kemudian mengumpulkan para copet, maling, dan pelacur di seluruh Yogyakarta. Sebagian bahkan diambil dari Surabaya dan Gresik, di mana dia berasal. Para pelaku dunia hitam itu diajari hidup disiplin dan ilmu perang. Tak tanggung-tanggung, Mustopo mengangkat para instruktur militer untuk membimbing langsung para pencopet, maling, dan pelacur itu. Salah satunya, Kolonel T.B. Simatupang. Masih segar dalam ingatan Simatupang, suatu malam dia dijemput oleh Mustopo. Sang jenderal menyatakan bahwa sejak malam itu, Simatupang harus memberikan pelajaran mengenai dasar-dasar ilmu perang kepada suatu kelompok yang sedang disiapkan menjalankan tugas di daerah musuh. Seiring berjalannya pendidikan terhadap para pelaku dunia hitam, pada pertengahan 1946, Markas Besar Tentara MBT memindahkan Mustopo ke Front Subang, Jawa Barat. Di front yang juga dikenal sebagai Sektor Bandung Utara dan Timur. Singkat cerita, Mustopo pindah ke Front Subang. Bersamanya ikut pula sekitar 100 prajurit dunia hitamnya. Dia menamakan pasukannya sebagai pasukan teratai, tentara rahasia tertinggi, yang terdiri dari 2 unit, barisan maling dan barisan wanita pelacur. Menurut sejarawan Robert B. Cribb, sebagai komandan lapangan, Mustopo menempatkan para kadet Akademi Militer Yogyakarta yang tengah belajar praktek tempur. Selaku salah satu instruktur di Akademi Militer tersebut, Mustopo memang memiliki kewenangan. 2 unit itu kemudian dioperasikan dalam kota Bandung. Tugasnya, selain untuk mencuri senjata, pakaian, dan alat-alat tempur, juga menimbulkan kekacauan dan kebingungan di kalangan tentara Belanda. Tulis Cribb dalam Gangster and Revolutionaries, Jakarta People's Militia and Indonesian Revolution 1945-1949. Pada awal-awal operasi, BM, barisan maling, dan BWP, barisan wanita pelacur, dapat bekerja secara baik. Menurut Himawan Sutanto, dalam menjadi TNI, tak jarang mereka membawa hasil yang lumayan saat pulang ke markas. Selain senjata, pakaian, dan teropong, sebagai bukti mereka pun kerap membawa bendera segitiga warna yang langsung diturunkan dari tiang bendera di depan markas Belanda. Pendek kata, mereka memang terdiri dari para pemberani. Namun lambat laun, kedisiplinan mereka mulai melumer.
alih-alih mengacaukan keamanan wilayah pendudukan musuh dan melemahkan moral tentara Belanda, kehadiran BM dan BWP justru berimbas negatif ke basis para gerilyawan. Yang terjangkit penyakit kotor justru kebanyakan malah dari prajurit kita. Mereka tak lagi selektif dalam menjalankan operasinya. Tidak cukup beroperasi di wilayah pendudukan, wilayah rakyat dan basis gerilyawan sendiri pun mereka sikat. Ada kisah lucu terkait soal ini. Suatu pagi, Mayor Jenderal Mustopo melaporkan kepada komandannya, Sukanda Brata Manggala. Dengan gaya bicaranya yang khas, Mustopo mengeluh opor pakaiannya semalam telah hilang. Alih-alih terkejut, Brata Manggala malah ngakak yang dilapori. Tentu saja menjadi heran. Kok overstay malah ketawa, ujar Mustopo. Ditanya demikian, Brata Manggala semakin ngakak, seraya mengusap air mata yang keluar saking gerinya. Senior divisi Siliwangi itu berkata, siapa lagi yang mengambil opor jenderal kalau bukan anak buah jenderal sendiri? Mungkin ini yang disebut senjata makan tua. Beberapa waktu sejak kejadian itu, Mustopo akhirnya menarik kedua unit andalannya tersebut dari front dan membubarkannya. Maka sejak itu berakhirlah kiprah para maling, copet, dan pelacur dalam revolusi. Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.